Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Justul Fitramdia dengan NIM C 0311911012. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai asosiasi antara faktor dan penyakit. Nah, pertama-tama apa sih itu asosiasi? Nah, dalam statistika, asosiasi adalah derajat ketergantungan antara dua variabel. Apakah suatu faktor berasosiasi dengan penyakit? Jadi suatu faktor berasosiasi dengan penyakit jika faktor terdapat lebih sering pada kelompok hewan sakit daripada kelompok hewan tidak sakit. Dan yang kedua, tingkat penyakit lebih tinggi secara signifikan pada kelompok terpapar faktor daripada kelompok tidak terpapar faktor. Nah, asosiasi sendiri dapat dikerjakan dengan menggunakan tabel 2x2. Itu yang ini. Ada faktor positif sakit, yang pertama ada positif sakit, di mana faktornya ada A, B, C, dan D. Yang A merupakan hewan yang positif sakit terkena faktor 1, dan yang B merupakan hewan yang negatif sakit terkena faktor yang pertama. Terus yang C, hewan yang positif sakit terkena faktor kedua, dan yang D merupakan hewan yang negatif sakit terkena faktor kedua. Langsung saja pada contoh kasusnya. Yang pertama mengenai faktor vaksinasi pada kasus panleukopenia. Nah, yang pertama itu kita akan memasukkan data-data di dalam tabel 2x2. Nah, yang saya kasih masuk ini merupakan sampel random. Jadi pertama, hewan yang terkena panleukopenia positif belum diberi obat cacing sebanyak 250 ekor, dan hewan yang negatif panleukopenia belum diberi obat cacing sebanyak 150, dan hewan yang positif panleukopenia yang sudah diberi obat cacing sebanyak 100, dan hewan yang negatif panleukopenia sudah diberi obat cacing sebanyak 50. Nah, jika ditotalkan, semua sampel berjumlah 550. Kemudian, ada beberapa rumus-rumus yang dapat kita gunakan untuk mencari RR, OR, AR, AF, sama PAR dan PAF-nya. Yang pertama, untuk memudahkan, kita masukkan dulu A dibagi A tambah B, dan ada juga D dibagi C tambah D. Kemudian ada juga yang A tambah C dibagi dengan jumlah sampel atau biasa dirumuskan dengan N. Nah, kemudian setelah itu kita cari caranya itu yang untuk memudahkan kita menjumlahkannya itu menggunakan Excel. Jadi untuk memudahkan menggunakan formulasi. Nah, saya berikan contoh pertama, yaitu formulasi dengan sama dengan dalam kurung A berarti yang 250 diklik saja, terus dibagi dengan A tambah B. A tambah B ini yang 400. Kemudian tutup kurung. Seperti itu. Nah, untuk yang lainnya juga sama. Jadi untuk formulasi itu dia pakai sama dengan buka kurung, kemudian klik yang mau ditambah atau dikurangi dibagi, kemudian tutup kurung. Nah, untuk itu cara untuk cari RR-nya, masukkan saja sesuai dengan rumus OR, AR, AF, PAR, dan PAF. Nah, setelah didapat, kemudian kita mencari sebuah X kuadrat. Nah, untuk mengetahui apakah ada asosiasi atau tidak ada terkait dengan faktor vaksinasi. Nah, untuk itu pertama kita mencari observe atau O. Observe-nya itu yang jumlah-jumlahnya A, B, C, D. Kemudian ada expected atau E, di mana cara pencariannya ini dengan mengalihkan dan membagi. Pertama, untuk yang A, ini 350 dikali 400 dibagi 550. Untuk yang B,
350 dikali 150 dibagi 550. Untuk yang C, 200 dikali 400 dibagi 550. Dan untuk yang D, 200 dikali 150 dan dibagi 550. Nah, kemudian setelah didapat nilai O dan E, kemudian dikurang. Setelah dikurang, menggunakan rumus formulasi, setelah itu dikalikan 2, dan yang terakhir itu rumus O dikurang E kali 2 bagi dengan E. Nah, setelah itu didapat hasilnya, baru dijumlahkan ini semua. Setelah dijumlahkan dan didapatlah hasil 45,83. Jika dilihat dari hasil yang didapat, karena X kuadrat tabel satunya melebihi dari C² 3,841 yang merupakan nilai ketetapan yang sudah ada, maka ada asosiasi antara faktor kucing yang belum divaksin dengan penyakit panleukopenia. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan, dan lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.